Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. kita Waalaikumsalam ketemu lagi ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan bahasan yang berbeda. Pak ganti baju, Pak. Enggak kan dari tadi juga ini. Yang ini siapa? Yang kultum ini siapa? Saya boleh Pak. Ya, silakan, silakan. Ya, Nah, bisa mulai Pak ya. ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Di wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kesempatan ini warahmatullahi wabarakatuh. akan saya akan membacakan hadis terkait tentang sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermakna atau eh, orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Basuni juga ada menyebutkan khairunas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam perkuliahan pada pagi ini. Yang saya hormati Bapak Solehudin serta kawan-kawan seperjuangan semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umat hingga akhir zaman. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pada kesempatan ini eh, marilah kita merenungkan sebuah tema yang tadi saya bacakan, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermakna atau paling bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah hadis dari hadis riwayat Ahmad. Khairunas anfa'uhum linas. Hadis ini sangat populer dan dalam Muhammadiyah, ya, dalam bermuhammadiyah, khairunas anfa'uhum linas ini sangat penting dan ini menjadi fondasi seperti halnya dengan surah Al-Imran dan surah Al-Ma'un. Kita diminta untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita. Keberadaan kita di lingkungan seberapa penting kita berada di lingkungan itu. Dan kita juga diminta kalau dalam surah Al-Ma'un dan Al-Imran itu diminta supaya memperhatikan orang miskin, anak yatim. Di dalam hadis ini Islam mengajarkan hidup bermakna. Islam bukan agama yang mengajarkan hidup untuk diri sendiri, tapi secara Islam bukan mengajarkan hidup untuk diri sendiri. Seorang Muslim sejati adalah pribadi yang menghadirkan kebaikan untuk orang ramai. Saya ingat juga dalam surah Al-Maidah kalau tidak salah itu ayat 2, untuk Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan diminta kita untuk bertakwa. Bermakna bagi orang lain tidak harus menunggu kita kaya, ya, tidak harus menjadi pejabat dan tidak harus terkenal. Bahkan senyum yang tulus pun bisa bernilai ibadah.
Rasulullah SAW pernah bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi jangan terlalu kebanyakan senyum, nanti malah dikiranya kita kurang seon. Bentuk menjadi manusia yang bermakna. Ada banyak cara agar hidup kita bernilai dan bermakna. Pertama, dengan ilmu. Dengan ilmu yang kita ajarkan, apalagi kita seorang guru, ya, kepada orang lain, itu menjadi amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Makanya berbanggalah kita yang ditakdirkan menjadi seorang guru, karena ilmunya akan terus mengalir sampai kita mati, sampai ke anak cucu kita, sampai kita mati, dan orang yang masih hidup selama masih mengamalkan ilmu kita, insya Allah pahalanya akan mengalir. Terus dengan harta kita rajin bersedekah kepada fakir miskin, rajin atau membantu orang-orang yang kesulitan, bentuk kebermanfaatan sosial kita, ya. Yang ketiga, dengan tenaga. Kita tadi tidak punya ilmu, tidak punya harta, tapi kita punya tenaga. Kita bisa membantu tetangga kita, misalkan ada hajatan atau menolong orang yang membutuhkan secara fisik tenaga kita. Insya Allah tenaga kita akan dihitung ibadah dan kita bermanfaat untuk orang lain. Yang selanjutnya, dengan akhlak yang baik. Kadang orang tidak membutuhkan uang, ya, kadang orang tidak membutuhkan uang kita, tapi membutuhkan sikap lembut, perhatian dan doa kita. Itu juga kebermanfaatan kita, salah satu kebermanfaatan kita terhadap orang lain. Ciri-ciri orang yang hidup bermakna bagi orang lain, ada ciri-cirinya. Satu, kehadirannya membawa ketenangan. Jadi tidak membawa orang, artinya keberadaan kita tidak kalau bahasa kita tidak dikalutkan orang. Yang kedua, lisannya menyejukkan, omongannya selalu sejuk, lemah lembut, ya. Yang ketiga, perbuatannya memberi solusi. Terus, tidak menyusahkan orang lain. Dan selalu ingin memberi, bukan hanya menerima. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa manusia yang merugi orang-orang lain bukanlah muslim yang sempurna. Jadi manusia yang merugi, ya, manusia yang merugikan orang lain bukanlah muslim yang sempurna. Hadis riwayat Bukhari Muslim, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hidup singkat jadikan bernilai. Bapak Ibu semuanya, hidup ini sangat singkat. Jadi jabatan akan berakhir, harta akan ditinggalkan, tetapi manfaatkanlah yang kita punya, yang diberikan oleh Allah untuk kemaslahatan orang ramai. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Mungkin kultum atau apa ya bahasa ini, kultum saya sampai sini.
nasrunallah wa fathur qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustahidi. Jadi ada banyak hal yang bisa kita ambil hikmah ya, bahwa kalau kita pengen ibadah nggak punya apa-apa, senyum saja ya Pak Mustahidi ya. Senyum juga ibadah. Betul, Tapi Pak. Senyum, tapi Pak. dalam beberapa hal tertentu senyum itu juga bisa tidak menjadi ibadah. Misalkan ada perempuan cantik ketemu Pak Haidir di jalan, tiba-tiba perempuan itu senyum sama Pak Haidir. Kira-kira ibadah nggak itu senyumnya perempuan itu? Kalau Pak Bisa Haidir jadi senang, ibadah, ibadah, Pak. Pak. Bisa jadi juga ibadah. Tapi kalau senyumnya di sebelahnya mungkin ada istrinya, mungkin bisa jadi kelahi, Pak. Ini masalahnya kan lagi nggak ada. Oke, baik. Kita kelompok berapa hari ini? Kelompok saya, Pak. Kelompok 2, Pak. Yang kemarin tertunda, Pak. Oh, kelompok 2 ya. Oh ya. Gini, kita baru 2 kelompok ya. Kalau Iya, nanti kan minggu depan 2 kelompok gimana? Jadi biar ngejar gitu. Kalau satu kelompok nggak kejar sampai akhir itu. Boleh, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Kalau sekarang yang siap kelompok 2. kemarin kan hari ini 3. Apa 2? 2 dengan 3. Hari ini 2 dan 3. Kelompok 2. Iya. Yang 3 siap, 3 siap. Yang 3 siap nggak? 3. Enggak. Berarti hari ini hanya 2 saja, Pak Mustahidi. Berarti tinggal hanya kelompok 2, Pak ya? Oke, jadi minggu depan 3-4 ya. Iya, iya. Ya, tolong pastikan minggu depan kira-kira 3-4 maju. Jadi siap nggak siap harus siap gitu ya, karena supaya target pembelajaran kita tercapai gitu kan. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Mail, keluarkan itunya, Pak Mail. Keluarkan Ya. jurusnya Pak Mail. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Oke, Sudah, Pak. Besar, Sudah, Pak Ismail. besarkan. Ya, sudah, Nah. Pak. terlihat, sudah terlihat. Baik, silakan Pak Mus. Udah full screen. Itu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ibu. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil dari makalah kami. Adapun kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri Mustahidi, Pak kedua Pak Ismail, dan yang ketiga Pak Basuni. Materi yang ingin kita bawakan pada kesempatan hari ini adalah pendidikan dasar di Indonesia, perbandingan kota besar perbandingan kota besar, pedesaan, dan daerah 3T. Jadi presentasi ini merangkum karakteristik tantangan dan strategi inovasi pada proses pendidikan dasar di 3 konteks wilayah, yaitu kota besar, pedesaan, dan daerah kota T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Fokus pada pemerataan kualitas peningkatan kompetensi guru, infrastruktur, dan inovasi pembelajaran yang relevan secara konteks. Lanjut, Pak. Pak,
ikhtisar pendidikan dasar di kota besar. Pendidikan dasar di kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan menjadi fondasi sumber daya manusia dengan dukungan infrastruktur dan akses teknologi. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran fleksibel dan kontekstual, blended learning berbasis kehidupan urban serta platform daring memperkaya pengalaman belajar, ketersediaan guru berkualitas dan fasilitas modern, mempercepat transformasi digital di sekolah-sekolah. Yuk Pak Mail, lanjut. Lagi loading kayaknya itu Pak Mus. Tantangan pendidikan di kota besar. Ada beberapa tantangan di pendidikan di kota besar. Di antaranya kepadatan kelas, kesenjangan sosial ekonomi, stres akademik, dan mobilitas. Lanjut, Pak. Gambaran pendidikan dasar di pedesaan. Sekolah dasar di pedesaan sering menjadi pusat sosial dan pembentukan nilai. Tujuan utama pembelajaran di pedesaan adalah penguasaan calistung, pembentukan sikap disiplin dan tantangan dan tanggung jawab serta penguatan potensi lokal. Pembelajaran menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat desa. Lanjut. Tantangan faktual di pedesaan, keterbatasan infrastruktur, banyak sekolah lokasi sulit dijangkau, fasilitas sanitasi dan ruang kelas terbatas, berdampak pada absensi dan putus sekolah. Kualitas guru, rendahnya proporsi guru berstatus PNS, banyak guru honor multiklas tanpa latar pendidikan keguruan yang memadai. Sosial ekonomi dan budaya, kemiskinan dan tradisi kerja keluarga atau pertanian menyebabkan pendidikan tidak selalu diprioritaskan, meningkatkan risiko putus sekolah. Akses teknologi sangat terbatas. Minimnya internet perangkat membuat pembelajaran daring sulit diterapkan dan menghambat modernisasi metode pembelajaran. Lanjut. Baik, mungkin selanjutnya Pak Mus dibacakan. Iya, Ya, mungkin karena slide-nya banyak, mungkin bisa dibagi dan selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Ismail. baik, terima kasih Pak Mus. Nah, untuk slide berikutnya yaitu adanya solusi dan inovasi untuk pedesaan. Yang pertama, infrastruktur dan akses. Jadi untuk pembangunan gedung sekolah, sanitasi, air bersih, dan bantuan transportasi untuk siswa terpencil mengurangi putus sekolah. Lalu adanya pemberdayaan guru dan komunitas. Jadi untuk diharapkan untuk di pedesaan itu adanya pelatihan rutin bagi guru multi kelas, penguatan komite sekolah, sosialisasi kepada orang tua, dan keterlibatan masyarakat meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu untuk daerah 3T, ini akan dibacakan oleh Pak Basuni. Silakan Pak Bas. Baik, Bapak Ibu, ini saya izin bacakan. Yang C, karakteristik pendidikan di daerah 3T. Daerah 3T adalah wilayah geografis sulit dijangkau dengan keterbatasan sosial ekonomi. Penyelenggaraan tetap berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, namun implementasi dipengaruhi oleh keterbatasan guru, infrastruktur, dan akses teknologi. Sekolah sering menjadi pusat budaya lokal dan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Next, Pak Is. Tantangan dan strategi daerah 3T yang pertama adalah kekurangan guru, kemudian infrastruktur dan teknologi, dan juga kolaborasi serta pendampingan. Next, Pak Is. Nah, di sini ada keunggulan serta kelemahan
di sekolah-sekolah yang ada di kota-kota besar, kemudian sekolah pedesaan dan sekolah daerah 3T. Nah, keunggulan sekolah yang ada di perkotaan itu biasanya ketersediaan fasilitas pendidikan modern, kemudian akses teknologi digital, kualifikasi guru yang relatif baik, serta dukungan kebijakan pemerintah dan swasta. Pembelajaran di kota besar cenderung inovatif melalui penggunaan blended learning, pembelajaran berbasis proyek, pemanfaatan media digital. Kelemahannya adanya kesenjangan sosial antar sekolah. Kemudian yang kedua akan terjadi kepadatan kelas. Yang ketiga, stres akademik pada siswa. Yang keempat, serta kompetisi pendidikan yang tinggi. Sekolah pedesaan, keunggulannya kedekatan sosial antara guru, siswa, dan masyarakat. Yang kedua, sekolah menjadi pusat pembinaan karakter, budaya lokal, dan nilai kebersamaan. Yang ketiga, lingkungan belajar yang lebih alami memungkinkan pembelajaran yang kontekstual. Adapun kelemahan di sekolah pedesaan, yang pertama, keterbatasan fasilitas belajar. Yang kedua, minimnya akses teknologi. Yang ketiga, distribusi guru yang belum merata. Yang keempat, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah. Kemudian tantangan jarak tempuh dan keterbatasan sarana. Lalu di daerah di 3T, keunggulannya di daerah 3T ini kuatnya nilai budaya lokal. Kemudian solidaritas masyarakat serta pembelajaran berbasis lingkungan alam yang kaya akan potensi kontekstual. Nah, kelemahannya yaitu keterbatasan guru, infrastruktur pendidikan yang belum memadai, akses transportasi yang sulit, serta kondisi ekonomi masyarakat. Next slide. Jadi kesimpulan dan rekomendasi, ya, pemerataan infrastruktur. Jadi prioritas pembangunan sarana sekolah, sanitaris listrik, dan akses transportasi di seluruh wilayah. Kemudian peningkatan kompetensi guru. Program pelatihan berkelanjutan, insentif, dan distribusi guru sesuai kebutuhan wilayah harus menjadi prioritas nasional. Dan yang ketiga, teknologi sesuai konteks. Adopsi blended learning dan smart school di kota, modul cetak, radio edukatif di pedesaan, kemudian konten offline dan pelatihan lokal di daerah 3T. Yang keempat, kebijakan diferensiasi wilayah. Gunakan pendekatan berbasis konteks keadilan, pemerataan dan relevansi lokal dengan kolaborasi pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta. Transformasi pendidikan dasar harus berorientasi pada pemerataan kualitas, penguatan guru, infrastruktur, dan integrasi teknologi adaptif. Kolaborasi multi pihak adalah kunci untuk menciptakan sistem pendidikan dasar yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Baik, mungkin sekian tadi pembacaan dari makalah kami. Mungkin kita buka sesi ya, Pak Mus ya? Iya, Pak Mail. Ya. Jadi kita buka 3 sesi pertanyaan dulu kali Pak ya. Halo? Bu Karma, Baik, itu terima kasih. ada yang mau bertanya, Pak Mus? Ayo, Oke, baik. Terima kasih. siapa yang mau bertanya? Pak Basuni. Bu Karma, Pak Mus. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran kita sebagai guru dalam mengatasi fasilitas yang banyak sekali kekurangannya di daerah 3T, karena saat ini kita dituntut untuk mengikuti arus perkembangan zaman seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Karma. Kemudian yang kedua, Bu Karma, itu ada yang mau bertanya, Pak Mus? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya,
Baik, ada Ya, lagi pertanyaan? bagaimana? Aku siap yang konteks atau detail. Aku Ini gimana? Pak Mus langsung dijawab pertanyaan Bu Karma atau Pak Sidik dulu nih? Pak Ismail. Pak Sidik, Pak Sidik. Pak Sidik, Ibu itu bertanya tuh Pak Is. Oh, banyak bertanya. Iya. Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya. Nah, ini Pak, terkait daerah-daerah 3T dan perkembangan teknologi dan kurikulum zaman sekarang ya Pak ya. Kalau di 3T itu kadang tuh kita sebagai guru tuh terkendala dengan akses. Jadi kalau kita sebagai guru ketika turun itu kan memerlukan waktu yang lama itu Pak. Nah, terkait hal-hal seperti itu, yang teknis seperti itu, kita mau mengembangkan eh, pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum saat ini, itu terasa berat karena waktu itu banyak terpotong. Jadi bagaimana tanggapan Bapak-bapak sekalian dari bertiga ini untuk mengatasi kualitas hal tersebut terkait bukan kedisiplinan, tapi apa ya, tanggung jawab guru ketika kita dibenturkan dengan tugas yang harus keluar dari sekolah seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya. Baik, sementara dua pertanyaan, insya Allah ini saya jawab dulu yang pertanyaan apa Bu Karma tadi. Izin jawab pertanyaan Bu Karma dulu Bapak Ibu ya. Ya tadi pertanyaan Bu Karma tadi apa tadi nih? Pertanyaan Bu Karma, peran guru untuk Ya, mengatasi fasilitas di 3T. peran guru ya Bu Karma. Seperti yang kita ketahui, daerah 3T ini memang daerah-daerah yang sulit dijangkau, akses pendidikan yang sangat kurang baik dari sarana maupun prasarananya. Jadi kalau di dalam peran guru ya untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini ya, itu guru memang harus dituntut kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Nah, jadi pada daerah 3T ya kan tidak bisa kita pungkiri karena kondisi geografis sehingga bangunan kemudian juga infrastruktur ya guru itu memang kondisinya semuanya serba terbatas. Jadi di dalam masalah ini memang peran guru itu harus ekstra, harus memang dituntut lebih kreatif. Jadi seperti itu Ibu, karena keterbatasan yang ada di daerah 3T. Jadi gurunya memang harus kreatif. Gimana Ibu? Mungkin saya tambahkan Pak Basuni. Hmm? Selain tadi untuk gurunya itu lebih kreatif, kalau untuk daerah 3T itu kan kalau melihat dari kondisi siswa gitu kan, kadang untuk kemauan siswa untuk bersekolah itu kadang agak rendah. Nah, jadi disinilah kadang itu peran guru itu untuk motivasi guru agar itu siswa menjadi lebih kuat keinginannya untuk melanjutkan pendidikan gitu. Karena di daerah-daerah 3T itu kan kadang untuk perjalanan mereka ke sekolah saja itu kan udah sulit gitu. Pernah saya lihat gitu di video-video yang beredar gitu kan, untuk pergi ke sekolah saja dia menyeberangi sungai gitu untuk di daerah Jawa sana kan. Kalau untuk daerah Kalimantan sini, Kalimantan Barat khususnya, mungkin menurut saya alhamdulillahnya kalau untuk daerah 3T-nya mungkin bisa dapatlah terjangkau gitu ya. Tapi untuk daerah-daerah luar sana, mungkin Jawa, Sulawesi gitu ataupun Papua itu untuk jalurnya itu kan lebih sulit. Nah, dari situlah adanya kemauan atau motivasi siswa itu menjadi agak rendah karena terbentur dari lingkungan. Mungkin itu untuk saya. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan lain di sini kan ada yang berpengalaman gitu, yang belajar, yang pernah mengajar di pulau itu kan. Mungkin pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan ini dapat kita ambil gitu mungkin.
Mungkin terima kasih dari saya. Pak Hamidi, silakan Pak Hamidi, mungkin ada tambahan. Banyak nanti Pak. Oh, ya. Kita kembalikan ke Bu Karmawati. Gimana Ibu Karma? Oke, siap Pak. Ya, pertanyaan yang kedua, ini seperti tadi dari Pak Sidik Muktamar. Mungkin siapa yang ingin menjawab? Apakah Pak Mus atau Pak Ismail? Ini pertanyaannya tadi yang sempat saya catat seperti ini kurang lebih. Ya kan, nah di daerah 3T itu, ya guru ini kan kadang Gimana? turun, ya kan, kadang turun, ya kan. Nah, untuk mengatasi guru yang turun, ya karena mungkin urusan dinas ataupun ya mungkin karena apa keluarganya berada di daratan, sementara tugas gurunya berada di pulau. Nah, ini bagaimana mengatasi apa guru yang kosong itu? Mungkin begitu ya Pak Sidik ya. Iya Pak, sekurang lebihnya seperti itu. Tapi terkait dengan anunya ya, eh, kurikulum ya Pak ya, terkait tugas tanggung jawab kita gitu. Karena kita kan dibenturkan dengan hal seperti itu, terbentur dengan hal seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, Eh, coba mau Baik. saya itu sedikit ya. Ke Pak Mel dulu ya, mau nambahkan dulu Pak Mel? Mau jawab dulu Pak Mel? Boleh nanti Pak Mus tambahkan Pak Mus ya. Kalau Iya, untuk terkait tadi kan apa namanya, kalau 3T kan terkendala memerlukan waktu yang lama, memerlukan pengembangan proses pembelajaran, lalu mengatasi tanggung jawab yang harus keluar sekolah. Nah, jadi pernah saya dengar cerita gitu kan dari kawan-kawan yang berada di pulau untuk mengajar gitu kan. Kalau mereka itu meninggalkan sekolah ataupun waktu ada keperluan di darat, jadi mereka ini saling membantu. Jadi untuk kelas yang ditinggalkan itu dibantu oleh teman-teman yang berada di pulau gitu, yang tidak berangkat. Jadi begitu juga apa namanya sebaliknya nanti bergilir jika ada teman yang itu lagi apa namanya yang menggantikan tadi itu ke darat, ada keperluan dinas ataupun apa. Jadi teman yang berada di pulau itu lagi yang akan menggantikan. Mungkin begitu. Jadi kekosongan di kelas itu sedikit bisa diatasi gitu dengan adanya bantuan sesama teman menggantikan di sekolah tersebut. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Mus. sedikit tambahan Pak. Eh, itu itu yang terjadi di daerah kita ya Pak ya. Jadi sesungguhnya eh, teknik apa solusi-solusi itu sebetulnya bukan solusi yang gitu kalau menurut saya. Artinya bukan apa ya? Itu artinya kan ketika kita sudah menjadi pegawai negeri atau kita ditugaskan ke daerah pulau, ya, memang betul eh, terkadang kita terkendala kalau semisal kita ada kedinasan atau segala macam, kita digantikan oleh kawan-kawan kita yang ada di sana. Tapi eh, ini kan kadang juga apa? Karena transportasi ya tadi ya Pak ya, karena transportasi yang susah. Jadi memang kalau di daerah untuk mensiasati gimana supaya kurikulum itu tidak apa materi tidak terbengkalai atau tertinggal itu solusinya diantaranya. Tapi tidak tidak mutlak harus itu sebetulnya Pak. Karena kalau terkait dengan kegiatan-kegiatan dinas itu sebetulnya masih bisa disiasati lah kali. Kalau yang sifatnya kira-kira tidak urgen benar gitu. Mungkin itu Pak.
Ya, gimana Pak Sidik? Atau mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan? Karena di sini ada banyak sekali nih yang rekan-rekan yang pernah bertugas di pulau, ya kan ada Pak Hakim, kemudian ada sekarang yang masih di pulau juga Pak Hamdan, ini masih di pulau. Nah, mungkin beliau yang berada di daerah 3T ini lebih punya pengalaman daripada kami. Kemudian banyaklah kawan-kawan yang lain juga. Ini Pak Riki juga ini dari pulau, ya kan mungkin ada gimana sih mensiasati masalah-masalah yang ada di daerah sana terkait misalnya untuk ketertinggalan kurikulumnya, nanti gimana pembelajarannya seperti apa, ya kan karena bagaimanapun tidak bisa kita hindari ya kalau jika keluarga berada di daratan dan kita berada di daerah 3T ataupun ada di pulau ya kan itu pasti menjadi masalah. Nah, jadi seperti itu. Apakah ada tambahan? Siap, Pak, terima kasih. Jadi kalau misalnya dikomparkan dengan yang di kota, misalnya yang pembelajaran sekolah-sekolah yang di kota, Pak. Kalau kita dikomparasikan dengan yang di kota, berarti itu istilahnya kita tidak masalah ya, Pak ya. Maksudnya tidak ada terjadi masalah. Bagaimana kita menghandle sekolah itu sendiri ya, Pak ya. Jadi kalau misalkan dalam penilaian rapor sekolah misalnya. Kalau misalnya di daerah-daerah yang 3T itu nilainya rendah, seperti itu ada jadi masalah lanjutan enggak ya Pak ya kalau gitu. Mohon maaf ini diskusinya agak lebar Ya, sedikit ya. tidak apa. Iya, jika terkait masalah, saya rasa Pak Sidik ya, itu bagaimanapun tetap masalah. Hanya mungkin untuk daerah 3T, saya rasa ya ini masih adalah dispensasi. Contohnya itu kalau di pembelajaran sekarang, ya kan pembelajaran materi-materi di kelas 1 itu siswa itu sebenarnya sudah harus bisa memahami kalimat. Nah, sementara ya kan banyak sekali kita jumpai, ya mungkin bukan hanya daerah 3T, ya untuk yang kita di pedesaan saja, banyak sekali anak-anak yang tidak dari TK, ya kan, nah di SD lah baru dia mengenal huruf, ya kan, dan itu jadi masalah, ya, bagaimanapun keterlambatan itu pasti terjadi. Contohnya, siswa masuk baru yang pembelajarannya katakanlah cukup tinggi ya dengan siswa yang tidak punya kemampuan membaca, tidak bisa membaca, itu jadi masalah. Sementara pernah saya tanyakan, ya kan, kenapa kok ini seperti ini? Nah, sementara di TK itu tidak dituntut siswa itu bisa membaca. Enggak tahu di sini kan ada guru TK kalau enggak salah ini ya. Nah, jadi di TK tidak ditekankan, tidak dituntut siswa itu harus bisa membaca supaya bisa nanti masuk ke SD. Nah, sementara di SD, ya kan, kita itu dituntut siswa itu sudah bisa memahami. Nah, ini jadi masalah. Makanya untuk yang daerah 3T mungkin bisa saja diambil kebijakan, ya kan? Diambil kebijakan itu ya kayak kurikulum itu kita turunkan lah ibaratnya standarnya. Itu mungkin kembali ke pihak sekolah, ya kan? Gimana kebijakannya? Nah, kemudian yang permasalahan yang di TK tidak ditekankan wajib bisa membaca, ya, yang sementara di SD pembelajarannya siswa itu sudah bisa memahami, itu juga ya kan bisa diambil misalnya katakanlah 3 bulan pertama siswa itu memang digembleng untuk membaca. Nah, yang jadi masalah ini ya kan untuk daerah 3T, daerah pedesaan mungkin sebagian juga ada. Ini kadang-kadang orang tuanya saja, mohon maaf, itu tidak punya pendidikan. Ya kan, jadi ketika kita kembalikan ke mereka, kita panggil mereka, ya kan mereka bisa jawab begini, Pak, maaf kami tidak bisa baca. Nah, ini pun jadi masalah, ya kan? Nah, mungkin bisa saja ibaratnya pihak sekolah jika memungkinkan bisa saja penggunaan dana sekolah itu bisa membayar mungkin katakanlah untuk tenaga luar untuk les, ya kan? Nah, itu bisa saja seperti itu. Tetapi kalau misalnya dana sekolahnya memungkinkan, jika tidak, ya kan, ya mungkin bisa saja dengan katakanlah kerja bakti lah, ya, gotong royong, kerja ikhlas, gurunya memberikan pelajaran tambahan untuk siswa-siswa kelas 1 lah, terutama yang di SD. Ya, apakah? Ini senior di daerah satu tempat dengan Pak Sidik nih. Oke Pak, terima kasih.
Iya, iya. Karena diminta tadi saya cobalah Pak Suni. Tidak enak juga, dah 3 kali nama saya disebut. Ish. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana cara kekeluargaan dan mensiasatinya. Karena kan situasi itu ketika kami dulu bersama Pak Sidik, kemudian teman-teman di tahun 2013 itu berada di sana itu tidak seperti sekarang. Sekarang itu makanya 3T di daerah-daerah tertentu itu di kepulauan sudah mulai dihapuskan. Karena udah ada sinyal, sudah bisa. Kalau zaman kami dulu ya Pak Sidik ya, untuk menuju ke Iya. sekolah induk dari filial ke kecamatan kami nyebrang 3 gunung Pak. Kami nyebrang 3 gunung itu berjalan kaki kurang lebih 1 jam. Dan itu dilarang di jam sebelum, kalau ke awalan juga Pak, teman kami pernah diseruduk babi hutan. Itu tanya saja Pak Sidik gitu. Pernah seruduk babi hutan itu ke awalan. Kalau pulangnya ke sorean juga Pak, itu apa pengalaman yang udah-udah juga berpotensi seperti itu. Jadi Pak, kalau kami lewat air juga bisa itu Pak. Jadi memang kalau mau telepon saja Pak itu yang geser itu bukan handphonenya Pak. Kalau udah dapat sinyal di situ, otomatis yang geser itu kepala kita harus ketemu di handphonenya. Walaupun di situ posisinya jurang. Jadi kalau kami mau nelpon itu harus 1 jam dulu dari kepulauan tempat kami tugas ke pulau yang tak berpenghuni. Artinya apa? Saya harus sampaikan itu di depan tadi bahwa jelas sekali Pak, di sana itu situasi dan kondisinya jauh sangat berbeda dengan apa yang kita alami saat ini di pedesaan atau di perkotaan seperti teman-teman yang di luar, yang lingkungannya mungkin di Sukadana, di Pontianak yang ada di kelas ini. Karena saya respect sekali terhadap kawan-kawan yang saat ini masih bisa di mana, di kecamatan seperti di Karimata itu kan bertahan dengan. Tapi alhamdulillah sekarang sinyal sudah ada Pak, internet sudah ada. Jadi memang bicara apa namanya kesenjangan itu sepertinya perlahan sudah mulai bisa diatasi. Tadi kaitannya dengan Pak Basumi tadi tambahan sedikit untuk Pak Sidik ya. Sebetulnya kita sama-sama Pak Sidik udah pernah mengalami itulah. Bagaimana cara kita memahami antara masyarakat, komite sekolah, kemudian pimpinan sekolah, yaitu kalau bicara pimpinan sekolah berarti itu ada penanggung jawab itu kepala sekolah. Pak Sidik juga kan kepala sekolah dulu ya. Saya rasa ini udah sangat familiar lah. Jadi artinya pendidikan tetap berjalan dengan baik, sekolah tetap berjalan sesuai yang seharusnya, dan tugas tambahan kita seperti yang ditugaskan ke dinasnya juga dapat. Karena tidak boleh juga kalau kita menutup diri, karena kita tugas di 3T, kalau kita menutup diri tak mau pelatihan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas pendidikan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang ada dilakukan di kabupaten, maka selamanya tidak ada yang membawa informasi ke sana, tidak ada yang mentransformasi ke sana. Akibatnya kita selalu terbelakang. Nah, saya yakin dan percaya ketika di Kepulauan Karimata berhasil, teman-teman, di Dusun Pulauan Maya itu berhasil, karena banyak yang mentransformasi di sana. Banyak yang dapat ilmunya keluar, berani keluar. Bahkan terus terang saja Pak Solehudin kami sampaikan, kami sering Pak dulu sama, mungkin Pak Sidik tahu lah, dengan anggaran itu kami bahkan tidak ada Pak, karena kami harus menempuh jarak 8 jam Pak, itu kalau anginnya tidak kencang ya Pak Sidik ya. Tidak musim angin kencang. Kalau angin kencang Pak, kami pernah nyasar Pak sampai belasan jam. Artinya di situ butuh perjuangan sekali. Bahkan kadang biayanya Pak harus tanggung sendiri. Kalau saya kebetulan domisili saya di Kalimantan Barat itu kebetulan di Kayong. Tapi kalau kawan-kawan seperti Pak Sidik kan waktu itu belum punya rumah Pak. Dia harus ke Sukadana itu harus ke penginapan. Jadi yang harusnya 2 hari jadi 4 hari. Akibatnya memang memakan biaya sendiri juga Pak. Dan itu dilakukan hanya semata-mata demi tercapainya transformasi itu Pak. Informasi itu tetap sampai ke sekolah masing-masing. Mungkin itu Pak Basuni ya, karena dipinta tadi ya, Iya. mencoba berbagilah apa yang telah kami alami. Terima kasih banyak Pak Bas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 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 jadi mungkin gimana Pak, Pak Seges? kita lanjutkan pertanyaan ketiga ini. Ya, ini luar biasa pengalaman-pengalamannya. Saya sangat bersyukur bisa ada di tengah Bapak Ibu semua ya. Ya, saya bisa dengan Bapak Ibu ya. Nah, dulu saya juga pernah, ya memang saya dulu tidak bergerak dalam pendidikan ngajar di SD atau apa tidak. Tapi saya pernah untuk memoderasi para teroris yang ada di kepulauan-kepulauan itu.
saya untuk nyampe ke satu rumah yang ada terorisnya dulu di KTT, Kepulauan Tanah Tidung. Jadi naik speedboatnya aja 4 jam gitu, Pak. Dan itu ya macam-macam. Terus ada lagi saya di daerah satu daerah tertentu disebut itu daerah Texas. Daerah Texas itu karena kejahatannya bukan lagi pakai golok, Pak. Kejahatannya pakai dan saya udah diperingatkan waktu itu jangan kalau masuk daerah itu harus siang. Asar saya harus sudah keluar dari daerah itu. Karena di sana kepala desanya aja kalau belum kena SNP polisi di kakinya itu sudah ada 2 bekas tembakan polisi. Jadi memang seperti itu. Waktu itu tugas kami ya memang bagaimana saya mendekati kelompok-kelompok mantan-mantan pelaku tindak pidana teroris dan kita ajak ngobrol bagaimana dia bisa menyadari kekeliruan itu terus untuk kembali ke NKRI. Jadi ini beda perjuangan. Kalau saya berjuang di daerah seperti itu, Bapak kan perjuangannya untuk ngajar gitu. Kita tapi sama-sama tapi saya kira perjuangan Bapak jauh lebih berat. Kalau harus harus nunggu agar angin tenang, mungkin ombak dan lain sebagainya. Ya, kami sangat merasakan dan saya sangat senang bisa berada di tengah para pejuang-pejuang pendidikan ini kan. Alhamdulillah itu pengalaman yang luar biasa ya Pak, pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi poin-poin pentingnya gini Pak, kita pernah nonton film Laskar Pelangi ya Pak. Laskar Pelangi itu kira-kira ada di pedesaan apa 3T itu Pak? 3T, Pak. 3T ya. Itu kan di Belitung ya, di Belitung. Nah, kenapa dia anak-anak itu sebenarnya itu kan mengkisahkan saja dan anak-anak itu bisa jadi luar biasa. Jadi poin pentingnya bahwa ketika kita mengajar kita harus punya nilai beda, nilai pembeda bahwa oke, kalau daerah 3T pedesaan mau disamakan sama perkotaan, ya tetap akan berbeda, Pak. Gurunya beda, fasilitasnya beda, akses internetnya beda, sumber belajar beda. Terus apa? Kita mau meratapi itu saja? Yang nggak menyelesaikan masalah juga. Jadi saya lebih cenderung berpikir bagaimana dari daerah-daerah 3T itu apa yang bisa diunggulkan dari situ. Kalau kita mengunggulkan semuanya rasanya nggak mungkin. Jadi misalkan potensi apa yang ada di sana atau keunggulan siswanya itu apa? Apa keunggulan di semangatnya atau keunggulan di apanya? Ya kita itu saja yang perlu yang perlu dikuatkan. Kalau saya hanya berpikir gini, misalkan daerah 3T, kurikulum kan banyak. Menurut saya nggak usah banyak-banyak, Pak. Jadi tinggal Bapak kuatkan saja di bahasa Inggris, misalkan. Bahasa Inggris saja. Tiap hari bahasa Inggris. Sehingga anak-anak SD itu kemudian bisa bahasa Inggris. Ketika itu sudah bisa bahasa Inggris, misalkan kita ikut perlombaan dan lain sebagainya, insya Allah dengan seperti itu akan dilirik dinas, akan dilirik kabupaten, akan dilirik provinsi, akan dilirik itu. Artinya hanya satu keunggulan itu sebenarnya untuk dilirik orang. Untuk agar orang lain itu perhatian ke kita. Tapi kalau kita standarnya sama, bahasa Inggrisnya sama, matematikanya lebih rendah, bahasa Inggris lebih rendah, apa yang bisa diunggulkan? Ketika tidak bisa diunggulkan, ya tidak ada yang lirik, Pak. Saya pernah diminta mengkonsultan ya, kayak konsultan pendidikan gitu. Terus ada orang ini ngomong, Pak, soalnya saya mau bikin lembaga pendidikan, bikin TK. Dia dimulai dari TK. Terus dia bilang, bagaimana caranya agar TK saya bisa cepat diakui oleh masyarakat, muridnya bisa cepat
banyak. Saya bilang gini akhirnya, gampang Pak. Saya bilang. Kita melihat sesuatu ya jangan dari sulitnya ya Pak. Karena kalau lihat oh saingannya TK ini sudah established, saingannya ini sudah maju dan sebagainya. Kalau kita lihat dari itunya ya nggak selesai-selesai. Saya bilang gampang Pak. Caranya sederhana. Selama 3 bulan siswa yang masuk itu, yang daftar itu, Bapak ajarin saja doa-doa. Doa apa saja, dari mulai doa sholat, doa sebelum makan, sebelum tidur, doa masuk WC. Ajari saja sekitar 20 atau 30 doa selama 3 bulan itu. Nggak usah ngajarin yang lain. Jadi. Nggak usah ngajarin yang lain. Nanti setelah 3 bulan, anak itu sudah hafal 30 doa. Nanti juga akan kelihatan. Nanti orang lain akan ngomong, oh iya itu di TK itu, baru 3 bulan aja sudah 30 doa itu. Apalagi kalau 1 tahun. Baru 3 bulan saja, anak saya bisa doa makan, bisa doa ini, doain. Padahal yang lainnya nggak bisa gitu Pak. Yang lainnya nggak bisa. Hanya itu saja sebenarnya. Jadi dengan seperti itu akhirnya orang berpikir, oh di TK itu saja. Itu anak saya baru seminggu sudah 5 doa sudah hafal. Oh anak saya baru sebulan sudah 15 doa dihafal. Akhirnya dengan cara seperti itu kemudian tahun berikutnya banyak yang masuk TK itu. Ketika banyak yang masuk, maka uang akan banyak masuk atau akan ada pemasukan yang lebih, maka dia tingkatkan. Tapi awalnya sederhana. Awalnya dia ingin menggugah orang dulu. Terus saya bilang lagi, Bapak kalau mau lagi, saya bilang kalau mau lagi setelah doa, nanti bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris sehari-hari aja. Ajarin aja itu, nggak usah yang lain, saya bilang. Yang lain hanya selingan saja. Ajarin itu saja. Ajarin bahasa Inggrisnya makan, bahasa Inggrisnya minum. Sehingga nanti orang tuanya ngomong, loh, anak saya baru sekolah 3 bulan aja bahasa Inggrisnya makan, bahasa Inggris ini udah bisa. Ini udah bisa, ini udah bisa. Nah, dari situ kemudian, oh iya, sekolah ini punya keunggulan. Padahal sekali lagi, bisanya hanya itu. Tapi kan orang tidak lihat itu, Pak. Jadi karena orang yang dilihat itu kan yang beda. Karena dalam konteks ini, dalam teorinya kan gini. Kalau kita mau terkenal, itu kan ada 3 rumus, Pak. Yang pertama itu kita harus jadi the first. The first, jadilah yang pertama. Sekarang kalau jadi yang pertama, mungkin nggak kita bikin sekolah yang pertama? Mungkin nggak? Kalau tidak mungkin, berarti ada cara kedua. Jadilah the best. Jadilah the best. Jadilah yang terbaik. Sekarang gimana Pak? Gimana jadi yang terbaik? Orang tetangga-tetangga sekolah sudah maju-maju semua. Alat media-media mereka hebat dan lain sebagainya. Oh kita nggak bisa Pak. Jadi the first nggak bisa, the best nggak bisa. Maka ada cara ketiga. The difference. Jadilah yang paling berbeda. Jadilah yang paling berbeda. Jadi logikanya, kalau Bapak Ibu mau jualan pecel ayam, pecel lele, kayak orang Jawa misalkan, itu kan kalau jadi the first, nggak mungkin Pak. Kenapa? Karena sudah ada. Jadi the first sudah nggak mungkin. Bisa nggak jadi the best? Yang sambalnya paling enak. Yang pecel lelenya paling enak. Itu pun rasanya sulit. Maka yang paling bisa adalah the difference. Jadilah yang paling berbeda. Bapak jangan jual pecel lele. Bapak jangan, kan jual pecel lele yang pertama nggak bisa. Yang paling enak nggak bisa, tapi the best. Bapak jual aja, misalkan pecel baby paus gitu. Terkenal Pak di situ. Atau jual baby lumba-lumba, terkenal di situ. Kan the difference. Yang paling berbeda. Jadi artinya apa? Keunggulan keunggulan yang berbeda itu justru yang perlu dikedepankan, Pak. Dikedepankan. Nah, di samping itu juga memang guru-gurunya memang perlu kreatif. Memang itu kreatif itu ilustrasinya mungkin pernah saya ilustrasikan ya. Saya hanya ulang. Kreatif itu ilustrasinya begini, Pak. Misalkan saya guru.
Saya ini guru. Saya ngajarin siswa tentang gajah. Saya ngajarin siswa tentang gajah, bagaimana gajah itu dan sebagainya. Maka kalau saya kreatif, maka gajahnya akan saya bawa, saya datangkan ke sekolah. Itu kalau saya kreatif. Ternyata nggak bisa. Oh, saya nggak bisa karena gajah macam-macam. Maka ada cara kedua. Cara kedua adalah saya bawa siswanya ke tempat gajah supaya siswa lebih tahu gajah itu begini, begini, begini. Oh, ternyata cara kedua nggak bisa, Pak. Sulit, Pak. Kita bawa siswa kita ke tempat yang ada gajahnya, ke tempat gajah. Sulit, Pak. Oke, kita cara ketiga. Cara ketiga adalah saya menghadirkan atau saya mencari video-video tentang gajah. Jadi video gajah itu saya setel di kelas. Jadi supaya apa? Supaya gajahnya kan kelihatan hidup, Pak. Itu cara ketiga. Kalau cara ketiga nggak bisa, saya nggak bisa menghadirkan video tentang gajah, maka ada cara keempat. Saya cari poster-poster tentang gajah. Jadi poster tentang gajah saya tempelkan di dinding. Ini loh gajah tuh begini, poster gini. Jadi gambar telinganya, gambar belalainya, gambar tanduknya. Kita pasang poster. Kalau cara keempat nyari poster nggak bisa, ada cara kelima, Pak. Kalau guru kreatif. Cara nyari poster nggak ada, Pak. Di pedalaman nggak ada, Pak. Oh, cara kelima. Kita buat gambar gajah. Ini loh gajah tuh begini, gambar begini, begini. Kalau kita ngajarin tentang gajah. Kalau cara kelima ini nggak bisa, Pak. Saran saya berhenti saja jadi guru, Pak. Udah nggak kreatif tuh guru. Nah, udah nggak kreatif itu. Mau apa lagi coba? Karena kan memang yang dituntut kan kreatif, Pak. Terus mau ngajarin siswa gajah itu mau dengan apa? Mendatangkan gajah nggak bisa. Datang ke tempat gajah nggak bisa, nyari video tentang gajah nggak bisa, nyari poster tentang gajah nggak bisa, gambar gajah nggak bisa. Lalu mau apa? Maka saran saya berhenti saja jadi guru. Kira-kira begitu. Itu kreatif tuh di situ. Ilustrasi kreatif tuh di situ. Nah, maka dengan perjuangan Bapak Ibu yang untuk daerah 3T, ya menurut saya yang bisa dilakukan adalah mengunggulkan sesuatu yang ada di daerah itu. Siswa itu bisa apa? Dulu Pak di NTB itu nggak terkenal apa-apa. Dulu ada namanya pelari. Pelari di NTB namanya Lalu Muhammad Zohri. Lalu Muhammad Zohri itu di NTB asalnya nggak dikenal apa-apa, tapi ternyata di daerah itu ada orang, ada pemuda yang terus berlatih, akhirnya dia bisa muncul ke nasional dan akhirnya luar biasa terkenal. Asalnya apa? Dari muncul pelari, karena dia yang diekspos hanya kekuatannya hanya itu, sama dengan kalau kita belajar dari Laskar Pelangi, kekuatannya apa? Kalau bicara saingan media, kalah jauh. Tapi dengan keterbatasan itu yang dikuatkan ada dia motivasinya sehingga anak itu mau berjuang. Dan perjuangan mereka melebihi yang lain, melebihi sekolah-sekolah yang lain. Itulah keunggulan komparatifnya, nilai pembedanya di situ. Jadi sekali lagi kalau kita bicara keunggulan dan perbedaan, ya memang perlu ada solusi. What's next gitu kan. Lalu apa? Apa yang bisa membuat orang melek mata terhadap sekolah-sekolah kita yang ada di 3T? Oke, saya kira itu sharing saja. Gimana? Silakan dari Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Baru ini Pak terpikirkan seperti itu. Saya kemarin tuh sebenarnya 8 tahun kan di daerah itu. Padahal banyak kadang tuh ada turis datang ke situ tuh yang pakai kapal-kapal yachts tuh kan. Tapi kok enggak kepikiran gitu melatih siswa tuh untuk bahasa Inggris. Padahal ada kawan saya tuh ngajar di sekolah saya itu pun pandai bahasa Inggris. Tapi dengan ini tercerahkan sekali Pak. Terima kasih Pak. Berarti Oke. satu ya seharusnya yang harus saya tampilkan. Kalau waktu dulu mungkin pas lombanya lomba-lomba gitu kalau siswa saya kalau di renang pasti
pasti bagus-bagus yang menang. di pulau kan. Iya. Jadi itu yang kami bawa, karena kalau bawa yang voli terus bola itu tuh yang banyak siswanya itu menghabiskan dana yang luar biasa besar gitu kan. Tapi dengan Bapak share tadi, jadi kepikiran benar, terbuka benar. Oh, satu aja sebenarnya ya Pak ya. Terima kasih Pak, terbuka benar sekarang. Berarti Ya, satu saja, Pak. Nggak usah banyak-banyak, Pak. Nggak usah banyak-banyak. Satu saja. Oke, yang lain silakan. Ya gimana, Bapak Ibu? Ada tambahan yang lain mungkin pengalaman-pengalamannya. Ya, silakan. Ayo, kita sharing. Terkait masalah ini tadi Pak, ya tadi itu kan ada saya sebut masalah yang di SD itu kita siswanya sudah dituntut untuk bisa memahami ya kelas 1 itu. Nah, sementara di TK itu tidak ditekankan siswa itu bisa membaca. Nah, saya membaca atau menulis kan Pak. Jadi sehingga jadi masalah itu Pak. Kami yang di SD ini jujur saja kadang-kadang ya kelabakan juga dengan tuntutan kurikulumnya, misalnya siswanya apa harus udah yang seharusnya memang udah bisa membaca, tapi malah kami harus menerima di siswa yang katakanlah baru mengenal huruf. Nah, dan itu jadi masalah. Itu gimana tuh Pak? Kalau menurut pandangan Bapak? Ya, memang ini agak dilematis ya. Sebenarnya anak-anak TK itu kan arahnya untuk bisa bersosialisasi. Jadi belum sampai level belajar, belum sampai level lebih tinggi gitu. Cuma masalahnya kalau anak di TK itu tidak diajarin baca, nanti akan kesulitan karena SD hanya nerima itu gitu, nerima yang sudah bisa baca. Jadi sebenarnya mau nggak mau kan harus mengadaptasi, Pak. Harus beradaptasi. Jadi memang tidak bisa ini ya, tidak bisa TK ya tidak bisa berdiri sendiri. Karena ukuran kesuksesan TK itu biasanya diukur juga dari keterserapan lulusannya kepada SD. Sama juga ukuran keberhasilan SD, keberhasilannya diukur dari keterserapannya masuk SMP favorit. SMP favorit juga diukur dari keterserapannya masuk SMA. SMA diukur dari keterserapannya masuk PTN bergengsi. Itu memang ritmenya itu, Pak. Ritmenya itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang paling menurut saya ya kita memaksimalkan yang ada. Memang gini, jadi anak itu, kenapa misalkan anak nggak bisa baca, anak kok sulit? Karena memang yang kita ajarin hari ini begini, besok begini, besok begini, besok begini, besok begini. Ya sulit. Coba Bapak misalkan, 1 bulan pertama anak kita main-main saja, sosialisasi saja. Bulan kedua full, kita mengenal tulisan, tapi dengan cara bermain. Bulan ketiga kita belajar mengeja. Jadi saran saya sih fokus, Pak. Fokus. Kenapa? Misalkan di SD saja. Kenapa anak matematika nggak bisa, IPA nggak bisa, IPS nggak bisa, olahraga nggak bisa? Kenapa? Ya materi IPA belum kelar, sudah ganti materi IPS. Materi IPS anak itu izin sakit perut, sudah ganti materi ini. Terus akhirnya kan terus ketumpuk. Akhirnya ya yang ada ya tumpukan ketidakmengertian. Tumpukan ketidakmengertian itu yang ini. Tapi coba kalau fokus saja, Pak. Fokus. Jadi makanya saya bilang ini saya berpikir gini kan, kurikulum kita itu kan overload memang. Overload. Tapi kan masalahnya kita juga tidak bisa bergerak di situ. Mau nyaranin apa juga kita ya ujung-ujungnya kita sumbang saran dan sarannya jadi sumbang kan. Ujung-ujungnya begitu. Nah, akhirnya ya apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita mendongkrak anak? Menurut saya, yang terpenting adalah anak itu bisa membaca. Anak itu bisa bahasa Indonesia dengan benar, bahasa Inggris dengan benar. Itu. Kenapa? Karena dengan bisa membaca itu, anak itu kesananya akan ini, Pak, lebih ngerti, Pak. Membaca itu kan dianggapnya jendela dunia, ya, Pak. Jadi, kenapa saya pentingkan bahasa Inggris, Pak?
Karena dengan anak bisa bahasa Inggris itu kepercayaan dirinya akan meningkat. Dia akan pede. Kenapa? Kalau sudah pede, Pak, anak itu dia bisa jalan sendiri, bisa ini sendiri, bisa. Kenapa? Karena sudah pede. Jadi yang kita tingkatkan adalah materi apa yang bisa meningkatkan kepedean siswa. Siswa itu menjadi pede. Coba Bapak cek misalkan, ada anak yang bisa bahasa Inggris dan nggak bisa bahasa Inggris. Yang pede yang mana, Pak? Yang bisa bahasa Inggris, Pak. Yang bisa bahasa Inggris, walaupun yang lainnya nggak bisa. Apalagi kalau yang di daerah Pak Sidik misalkan udah ada turis, anak kecil sudah bisa bahasa Inggris, sudah komunikasi dan bahasa Inggris ya, walaupun masih sangat sederhana ya. Itu udah ini Pak, udah nilai plus. Benar, Pak. Jadi kalau kita mengajari semuanya, memang keterbatasan di daerah 3T itu sangat kuat keterbatasannya ya, keterbatasannya dari guru, dari fasilitas, dari macam-macam. Lalu kalau kita mengupayakan semuanya, rasanya juga sulit, Pak. Maka saya sarankan sih kita ambil mana yang lebih prioritas dari situ. Mana yang lebih prioritas, udah kita kuatkan yang prioritas itu. Yang lainnya udah standar saja juga nggak masalah. Kenapa? Kita untuk memintarkan anak pintar matematika, pintar bahasa Inggris, pintar IPA, pintar ini, rasanya berat. Dengan segala keterbatasan yang ada, rasanya berat. Maka sudah ambil salah satu saja, Pak. Kuatkan itu. Kuatkan itu. Itu, insya Allah itu lebih menurut saya sih lebih bermakna. Gitu, Pak Bas. Gimana yang lain? Silakan, yang lain, ayo. Ayo, ada tambahan mungkin atau Assalamualaikum, Bapak izin. Ya, Ibu Muriana, oke, kita sharing. Ya, sharing Pak. Kebetulan saya sendiri di sini adalah guru TK. Nggak perlu lah. Guru TK ini luar biasa, Guru TK. Ya, kami sebagai guru TK juga gitu ya Pak ya. Di mana terutama kecil kan ini. Di mana ini kan kami ngajar juga di daerah pedesaan, di mana sebagian orang tua itu Pak, tuntutannya anak ketika keluar dari TK, mereka itu tuntutannya anaknya sudah bisa menulis, membaca dan berhitung. Namun kembali lagi di dalam kurikulum TK kami tidak ada diharuskan untuk mengajarkan itu kepada anak. Di TK hanya ada calistungnya ada, cuma di tahap pengenalan. Nah, kami di TK lebih banyak itu ke tahap pembelajaran kemandirian anak, sosialisasinya, sosial emosional, karakter anak, itu yang kami tingkatkan, itu yang kami kembangkan. Namun, tidak menutup kemungkinan. Misalnya, kami kan selalu mewajibkan orang tua itu, tidak sih mewajibkan, tapi menyarankan ke orang tua, kalau memasukkan anak ke TK itu idealnya 2 tahun. Di tahun pertama di kelompok A, puaskalah masa bermainnya. Nah, di kelompok B, usia 5-6 tahun, selain pembelajaran belajar sambil bermain, di semester keduanya kami juga ada menyisipkan, Pak, pembelajaran untuk menyiapkan anak ke tahap SD. Jadi, kalau dikatakan anak TK itu harus tahu membaca, menulis, dan berhitung, ada yang udah bisa itu. Kembali lagi ke kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Nah, kami di semester 2 ketika anak di kelompok B, ketika mereka sudah mau masuk ke SD, kami udah sisipkan, kami selipkan berapa jam dalam per minggu untuk calistungnya. Karena apa? Kembali lagi ke tuntutan orang tua dan juga pembelajaran di SD. Di SD itu pembelajarannya ya Allah, berat gitu loh Pak, udah tahap kepemahaman untuk kelas 1. Nah, jadi sekali lagi, dilema ya buat kami guru TK dituntut untuk calistung, tapi di pembelajaran TK itu tidak dicalistung. Jadi bagaimana kami mensiasati itu, bermainnya dapat tanpa mengganggu, maksud saya tanpa mengganggu
usia anak untuk belajar, tapi pembelajaran itu dilakukan secara bermain. Dan sekali lagi di semester kedua untuk kelompok B kami sudah sebagian besar di TK. Maksud saya, kalau kemarin saya di Simpang Hilir, kami itu sudah mengajarkan anak untuk calistung dengan catatan belajar sambil bermain. Mungkin itu Pak sharing dari saya Guru TK. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang lain. Sharing Pak. Silakan, Pak Agus. Maaf Pak, ini baru bisa masuk nih tadi di sekolahan sinyalnya hilang-hilang datang, masuk keluar lagi. Alhamdulillah ya. ini saya dapat. Hilang-hilang datang ya ini. Bahasanya tuh hilang-hilang datang. Hilang-hilang datang itu. Juga tadi terlempar juga pas Bapak ngasih kuliah yang utama tadi itu jam-jam kurang lebih jam 9 lewat itu. Ini Pak, ya saya sebenarnya memang tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan itu membuka wawasan pada guru gitu kan. Karena memang murid itu yang dites itu tidak banyak, tidak semua pelajaran yang dites itu masuk perguruan tinggi itu, ya kan? Terutama yang paling bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika itu aja sebenarnya. Seandainya ini memang diterapkan, karena kita memang kurikulum kita ini terlalu banyak Pak, apalagi kelas 1 itu kan, kelas 1 itu untuk SD, ini kan biasanya kalau di sekolah saya ini kan Pak, sebagian besar masyarakatnya itu kan tidak di TK kan Pak anaknya itu. Tidak di sekolahkan TK, jadi masuk langsung saja ke SD. Nah, ini kan perlu tahapan yang banyak, Pak. Yang lama untuk anak itu mengenal permata pelajaran yang dipahami apa gitu kan, yang dipahami dalam mata pelajaran itu. Ya, jadi kalau memang hanya 3 mata pelajaran yang diutamakan, itu saya rasa mungkin anak-anak yang kelas 1 membaca, menulis, berhitung, membaca, menulis, berhitung. Saya yakin itu. Bisa cepat mereka itu dapat. Tapi kalau kita hanya mengajarkan itu, otomatis pelajaran lain akan tertinggal. Gitu. Karena kita, guru itu ditutup oleh kurikulum. Baik kepala sekolah juga begitu, nuntutnya kurikulum, selesai gitu kan. Nah, dia tidak memandang anak ini sejauh mana sih dapatnya dalam hal penangkapan pelajaran itu. Saya memang tertarik dari apa yang Bapak sampaikan dari minggu kemarin itu, coba sekolah-sekolah itu yang difokuskan apa sih? Mata pelajaran apa sih? Saya kira Pak, kurikulum merdeka ini anak bebas memilih. Yang mereka suka itu apa sebenarnya? Mereka yang minat itu apa sebenarnya? Saya kira begitu kurikulum merdeka awal-awal seperti itu. Rupanya kurikulum merdeka itu tidak jauh beda dari kurikulum yang ada gitu kan? Ya sama juga gitu kan? Seperti itu. Ya. Ya apalagi kalau maaf ngomong kalau anak-anak yang di kota mungkin mereka ada les ini, les itu dan sebagainya. Kalau anak di daerah-daerah yang terpencil itu kan, mereka mau les dari mana? Gitu kan? Fasilitas mereka kurang, gitu kan? Maka saya memang seandainya Bapak itu dapat menjadi Menteri Pendidikan itu lebih enak lagi tuh, Pak. Iya. Amin. Terarah kurikulum yang dibutuhkan anak yang dibutuhkan dunia pendidikan anak sama ini apa gitu kan? Semuanya itu kan semuanya anak itu diambil semua gitu Pak. Semua ada di situ matematika, agama, kemudian IPA, IPS gitu kan. IPA, semuanya diambil anak-anak kelas 1 itu. Padahal mereka belum masanya untuk menyerap itu semua. Mungkin seperti itu. Karena masa-masa bermain mereka ada. Jadi memang saya setuju kalau memang Bapak bilang tadi itu coba sekolah itu kurikulum itu apa sih yang menjadi utama siswa itu untuk masuk perguruan. Kan kita ini kan menyiapkan anak untuk masuk perguruan tinggi, Pak, sebenarnya. Betul. Dari SD ke SMP itu kan? SMP ke SMA. Masuk SMP itu paling yang diujikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA ataupun matematika. Itu aja. Agama, PKN dan sebagainya tidak ada. Kemudian dari SMP ke SMA juga begitu mata ujian yang mau masuk ke SMA. Begitu juga yang dijadikan dasar patokan mereka untuk penilaian masuk tidak masuknya anak itu ke SMA. Sampailah perguruan tinggi. Gitu kan? Kan itu juga sebenarnya. Jadi memang cara pikir Pak itu menambah wawasan kami selaku guru itu coba seperti itu ya. Anak itu difokuskan apa sih anak ini kan? Anak ini sukanya belajar apa sih gitu kan? Oh, anak ini sukanya bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia itulah yang ditekankan. Gitu kan? Anak ini sukanya bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggris itulah yang jadi prioritas mereka gitu kan.
Tidak seperti ini kan, semuanya anak tuh serap semua itu kan, sehingga ujung-ujungnya yang rugi apa yang masa-masa mereka tuh terbuang gitu, Pak. Nah, kayak cuma-cuma itu kan, mereka sekolah belajarnya banyak, tapi yang masuk perguruan tinggi itu hanya beberapa mata pelajaran saja yang mereka ujikan. Kan seperti itu sebenarnya kan, Pak? Ya. Ya, saya tertarik sekali memang yang apa yang Bapak sampaikan dari minggu kemarin sampai minggu ini nih. Jadi coba kita berpikir kalau seandainya petinggi-petinggi kayak Menteri Pendidikan punya pemikiran kayak Bapak ini, saya rasa mungkin ya mantap itulah pendidikan kita. Itu saja, Pak. Terima kasih. Maaf Pak, agak terlambat tadi masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gini. Ini kan dilematis ya, Pak. Dilematisnya kan di satu sisi Bapak sebagai guru diminta wajib kurikulum tuntas. Iya, iya. Kurikulumnya segambreng gitu, Pak. Kurikulumnya seabrek-abrek gitu. Kalau saya tanya Bapak, Pak, pelanggan Bapak itu siapa? Pelanggan sekolah Bapak itu siapa? Siswa kan, Pak? Siswa. Ya. Nah, satu siswa. Yang kedua, pelanggan yang harus Bapak turuti kan, kalau SD berarti SMP. SMP, ya. Berarti yang dituruti oleh Bapak adalah siswa dan SMP. Karena itu pelanggannya, Pak. Iya. Lalu, kalau sekolah Bapak ingin maju, Bapak pengen nurutin pelanggan apa nurutin yang lain? Sebenarnya pelanggan nggak ya, Pak ya? Kan gitu saja. Misalkan, kalau Bapak pengen maju, nurutin pelanggan apa nurutin yang lain? Ya, pelanggan, Pak. Nurutin pelanggan. Iya. Ada, kalau dalam istilah total quality management itu ada yang namanya customer satisfaction, Pak. Ya. Kepuasan pelanggan. Yang paling utama kan gitu. Kepuasan pelanggan. Jadi, kenapa saya bicara begini? Karena memang sangat sulit, Pak. Saya mengakui ya, anak saya juga sekolah SD, SMP. Saya mengakui, anak saya misalkan SD, kelas 5, kelas 6. Untuk menguasai kelas 5 misalkan. Kelas 5 itu usia 11 tahun. Untuk menguasai 13 mapel itu sulit, Pak. Saya mengakui betul. Iya, betul. Sangat sulit. Maka untuk SMP, anak saya di SMP, SMA, saya nyari sekolah yang tidak pakai kurikulum itu, Pak. Itu, saya cari sekolah yang tidak menggunakan kurikulum seperti itu. Kenapa? Karena saya membayangkan dulu, kenapa saya bicara begini? Karena saya ngajar analisis kurikulum, Pak. Saya mengajar analisis kurikulum di perguruan tinggi itu. Saya mengajar analisis kurikulum itu. Saya membayangkan anak ini nggak bisa dipaksakan anak, misalkan anak kelas 4 SD. Anak kelas 4 itu usia berapa? 10 tahun. Mapelnya 13, Pak. Mapel 13. Kira-kira anak 10 tahun suruh menguasai 13 mapel. Mampu nggak, Pak? Tidak akan mampu, Pak. Nggak akan mampu. Ya. Nggak akan mampu, Pak. Akhirnya oke lah, di SD anak saya begitu semua. Tapi di SMP, SMA, saya tidak mau. Saya harus cari sekolah yang tidak menggunakan kurikulum itu. Lalu kurikulum apa? Saya cari sekolah yang menggunakan kurikulum program. Jadi by program. By program itu misalkan gini, semester 1 ini programnya apa? Programnya bahasa, maka bahasa yang dikuatkan. Jadi kayak mata kuliah PJOK, SPDB, terus PKN, itu dikesampingkan. Nanti PKN nanti dikasih hanya beberapa kali saja. Tapi yang dikuatkan adalah karena misalkan bahasa, Pak. Dan ini contoh kasus, Pak, yang di luar bayangan saya. Ini contoh anak saya sendiri. Tapi mohon maaf, saya tidak bermaksud yang lain ya, Pak. Tapi ini. Jadi di sekolah saya, di pondok anak saya itu ada di antara program itu dalam satu semester itu ada namanya program tahfidz, Pak. Tahfidz. Jadi ada program pertama itu misalkan bahasa atau terus ada tahsin, ada tahfidz, terus ada bahasa, ada sains. Setiap semester itu beda-beda. Ketika program tahfidz satu semester itu sekolah itu programnya tahfidz satu semester. Ternyata, Pak, tahfidznya itu dia model setoran. Dalam waktu 6 bulan, anak saya bisa setoran 30 juz. Itu yang di luar nalar saya.
dalam waktu 6 bulan, anak saya mungkin 5 bulan efektifnya bisa setoran dengan setoran hafalan itu bisa 30 juz. Itu di luar otak saya, Pak. Artinya apa? Saya sendiri dalam 6 bulan setoran 30 juz itu saya aja nggak sanggup, Pak. Saya aja nggak sanggup. Tapi kenapa? Karena tadi pembelajarannya fokus. Fokus. Artinya apa? Ternyata sesuatu di anak kita itu kalau difokuskan ternyata bisa, Pak. Itu di luar nalar saya. Di luar nalar saya. Saya tidak pernah kepikiran anak saya bisa menyelesaikan 30 juz dalam waktu 1 semester. Dia bisa setoran hafalan 30 juz dalam waktu 1 semester. Nggak punya kepikiran, Pak. Tapi ternyata di pondok itu dengan pola seperti itu, ternyata kan banyak sekali santri-santri yang lain. Artinya di luar anak saya banyak sekali. Artinya apa? Anak ternyata bisa, Pak. Saya sebagai orang tuanya nggak bisa membayangin kok anak saya bisa. Saya sebagai orang tuanya tentu saya lebih tahu anak saya. Anak saya kemampuannya begini. Itu saya sebagai orang tuanya nggak membayangkan anak saya bisa. Ternyata anak saya bisa. Mungkin orang tua yang lain juga berpikiran tidak pernah membayangkan anaknya bisa. Mungkin ternyata anaknya bisa. Kenapa? Karena fokus. Karena fokus. Jadi artinya Pak, seperti kurikulum kita itu kan memang seperti rumah makan Padang ya Pak. Ketika kita duduk itu kan dihidangkan satu meja full. Itu makanan semua, enak semua. Enak semua, ada rendang, ada ini, ada ayam pop, ada ayam goreng, dan macam-macam. Tapi pertanyaan saya, apakah semuanya dimakan, Pak? Tidak. Yang dimakan adalah yang prioritas saja. Satu yang prioritas, yang kedua yang sesuai dengan kantong, atau yang sesuai dengan minat bakat kita, atau yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi, kalau untuk katakanlah memintarkan anak dengan 13 mapel, itu sulit. Ya saran saya ya pilih alternatif, pilih mana prioritas. Mapel apa yang paling mungkin. Maka yang paling mungkin ya tentu kita harus cek pelanggan kita siapa. Kalau SD pelanggan kita SMP. Maka bagaimana caranya agar mapel yang bisa untuk lulus tes SMP itu yang dibuatkan. Jadi bahasa, terutama bahasa, matematika dan karakter. Bahasa, matematika, dan karakter. Kalau yang lain masalah SPDB ya Pak, atau apa itu mata pelajaran itu? Ada PJOK, ada apa? Ya itu menurut saya sih, ya bagi saya nggak begitu penting. Nggak begitu penting. Kalau masalah PJOK kan, cukup sambil olahraga saja selesai kok Pak. Nggak perlu ada materi mengukur lapangan bulu tangkis ukurannya sekian meter kali sekian meter, lapangan sepak bola ukuran sekian meter kali sekian meter. Buat apa? Buat apa sekarang anak diajarin itu? Tapi yang penting adalah bagaimana anak itu bisa caranya olahraga, caranya sehat bagaimana. Itu saja dulu, Pak. Oh, masih SD kok diajarin ukuran-ukuran lapangan. Diajarin itu bagi saya belum begitu. Ini pikiran ekstrim saya, Pak, pikiran ekstrim saya. Karena kita hanya sharing. Oke, silakan. Ibu Rufaidah atau Pak Haidir ini. Ayo, kita sharing. Ayo, monggo silakan. Mantap Pak Basunin yang ngomong lagi Pak Ya, Basunin. gimana Bapak Ibu? Ini kalau nggak ada, gini Pak, kita perkuliahannya sampai jam 11 nih Pak ya. Ya, Nah, kita ini selesai gimana kawan-kawan? 11.30 Kalau ya. 11.30. Kita selesai Untuk jam berapa, Pak? jadi gimana Bapak Ibu? Pak Mus? Pak Mustaidi gimana? Jam berapa Pak? Di Pak Mus, iya, Di jadwal perkuliahan selesai jam berapa Pak? di jadwal jam 11.30 ya. jam 11 kalau salah saya itu. Nyalain. 11.30 Pak, di jadwal 11.30. Oh, 11.30 kan? Ya. Oke. Silakan. Ayo. Pak Ismail.
Atau Pak itu Hamidi dulu nih? kali Pak, apa Harus sinyal. ditutup dulu kali baru gitu itu Oh, apa ya silakan. Kita. sharing-sharing tadi itu. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah presentasi makalah kami terkait dengan pendidikan di daerah tiga perbandingan di tiga daerah, daerah kota besar, pedesaan, dan daerah 3T. Jadi untuk melanjutkan supaya kita lebih enak berbicaranya di sharing-sharing tadi itu, sharing informasi, sharing pengalaman, maka presentasi kami tutup. Nasrullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Hamidi, silakan Pak Hamidi atau Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik sekali dengan seri ini berkaitan Bapak melatih kami untuk berpikir ekstrim. Itu yang saya sangat tertarik sekali. Kalau kita bicara masalah akses berkaitan masalah pengungkapan persoalan pendidikan ini, dari saya jadi guru, dari guru saya sampai saya jadi guru, dan sekarang saya menemukan guru juga yang berproses pada saat ini, saya tidak pernah ada kata kalimat klasiknya tetap selalu kurang. Jadi bayangan saya, kalau kita bercita-cita Indonesia emas pada tahun 2000 sekian, rasanya saya agak sedikit kurang respon lah, mungkin besar kalau kita berkaitan masalah akses. Nah, yang sangat mengejutkan di Indonesia ini kalau kita berpikir ekstrim, di mana daerah yang sumber daya alamnya besar. Saya perhatikan contohnya salah satunya Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang itu saya punya bayangan, kalau dibayangkan dengan Kucing atau Malaysia, penghasilannya luar biasa. Tetapi sampai saat ini saya perhatikan Kabupaten Ketapang di daerah peruluan, seperti saya pernah juga menjadi guru peruluan dahulu pada tahun 94, seperti itu sampai sekarang. Jadi aneh bin ajaib, kalau saya lebih tertarik apa yang dikatakan oleh Kang Deddy itu, uang pajak jalan, uang pajak kendaraan itu digunakan untuk jalan. Nah, saya punya berpikir seperti ini, kalau untuk memajukan pendidikan di suatu daerah, kita memang harus mampu membuat gebrakan dalam rangka kita meminta kepada pemerintah daerah. Ya. Kembalikanlah hasil daerah itu semaksimal mungkin. Yang anehnya, daerah yang hasilnya besar, tetapi tetap miskin terus, Pak. Saya perhatikan. Kabupaten Ketapang itu, kalau dinilai kalau untuk kelengkapan masalah pendidikan, kalau betul-betul sumber daya alamnya digunakan, saya rasa melebihi daripada Malaysia itu, Pak. Karena kita tahu bahwa Kabupaten Ketapang itu sumber daya tambangnya luar biasa, tetapi nikmat yang dirasakan oleh Kabupaten Ketapang itu sendiri. Saya tidak bicara Kayong Utara, walaupun saya presiden Kayong Utara, karena Kayong Utara ini adalah bagian dari Kabupaten Ketapang terdahulunya, yang baru belajar bertahap untuk maju. Nah, itu menjadi pemikiran kita bersama juga, Pak. Kalau kita mau maju. Jadi saya punya pikiran minimal ada 1 tahun atau 2 tahun ini uang daerah itu tidak usah ditarik ke pusat, gunakan pembangunan di daerah itu, saya yakin bisa berkembang gitu, Pak. Itu saja gambaran saya, Pak. Ini mungkin ada solusi kawan bisa memberikan rekomendasi bagaimana sih kalau kita bicara terus-menerus seperti ini, komparasi tadi yang dibicarakan sekolah perkotaan, pedesaan, sampai 3T tidak akan pernah titik temu. Kalimat itu akan muncul di anak cucu kita ke depan juga seperti itu. Nah, hanya itu saja gambarnya, Pak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain bisa direspon itu dari Pak Hamidi. Pak Heru nih belum ngomong nih, Pak Heru. Pak Heru. Ayo Pak Heru. Ya Pak, silakan Pak Heru. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Hamidi, saya setuju karena kita lihat ini kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh KDM di Jawa Barat sana itu menunjukkan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat terkait penggunaan dana pajak
yang langsung dialihkan untuk infrastruktur yang ada di sana. Nah, terkait dengan Kayong Utara, Pak, mengapa saya setuju dengan kebijakan-kebijakan seperti itu? Karena Kayong Utara ini sekarang ini lagi krisisnya jalan, Pak, terutama yang ada di akses di daerah kami, Kayong Utara. Kalau memang kebijakan itu dibuat, ya saya rasa seluruh masyarakat yang ada di Kayong Utara ini bisa merasakan secara langsung apa yang mudah dikeluarkan dengan apa yang didapat oleh mereka. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hamidi. Tapi kita juga melihat realita di lapangan dengan keadaan Kayong Utara yang APBD-nya ya di bawah Ketapang tadi. Ketapang kan memang luar biasa APBD mereka. Kita juga tidak bisa memungkiri kelemahan-kelemahan yang ada di Kayong Utara, terutama dari segi APBD. Mungkin untuk secara signifikan untuk terutama jalan ya Pak ya. Kalau daerah kami ini memang kebenturnya dengan jalan, akses jalan. Sehingga perekonomian masyarakat itu menjadi terganggu. Apalagi sebentar lagi, kalau tidak salah itu perkiraan bulan Agustus itu ada event MTQ tingkat provinsi. Jadi kalau memang tidak dibenahi, tidak ada gebrakan-gebrakan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, ya itu tadi mengganggu akses terutama perekonomian masyarakat akan menjadi terganggu. Itu Pak, saya setuju sekali Pak oleh pernyataan Pak Hamidi tadi. Mudah-mudahan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah tingkat kabupaten menjadi tergugah hatinya untuk membuat kebijakan-kebijakan atau gebrakan-gebrakan terutama yang menguntungkan masyarakat yang patuh dan dalam arti kata mereka patuh terhadap pajak yang dikeluarkan. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heru. Ya Pak, Ayo, yang sama-sama. lain. Ibu Fitriani nih, Ibu Fitriani. Atau Ibu Rini, ayo. Silakan. Ayo, silakan yang lain. Kalau udah patuh bayar pajak Pak Heru tapi masih kayak gini gimana Pak Heru? Nah, terkait patuh bayar pajak, ya mudah-mudahan kita semua patuh bayar pajak. Terkait patuh bayar pajak tapi keadaan tidak berubah, yaitu tergantung dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh terutama pemerintah kabupaten kalau kita ya. Jadi uang itu dikemanakan ya kita sebagai wajib pajak hanya berkewajiban untuk taat dalam arti membayar pajak. Itu saja Pak Hakim. Untuk kebijakan ya tinggal mereka yang punya kebijakan lah di sana untuk kemana arah kebijakan mereka. Itu saja Pak Hakim. Ini kan diskusi ya Pak ya. Iya, siap. Nggak usah minta maaf lagian nih kan kita agak kata Soidin tuh agak vulgar nggak apa-apa. Siap. Kalau Ustadz Dasar Latim tuh mau gaspol atau gas setengah-setengah. Nah, gaspol kita. Jadi realitanya begini Pak Heru. Kalau saya tarik nih, nyambung dari Pak Hamidi. Pak Hamidi ini, Masya Allah, orang tua saya ini ketawa nih. Bicara bayar pajak, saya rasa kita taat pajak, Pak. Buktinya penyerapan pajak kita, khususnya Kayong Utara ini bagus, Pak. Untuk di tahun 2024-2025 itu di atas 80%. Artinya itu penyerapan pajaknya baik. Tapi kan realita di lapangan, Pak Heru sendiri tahu kan. Jalan kita itu padahal tidak panjang loh Pak Solihudin. Jarak dari Teluk Batang itu menyampai ke ibu kota ke kota kabupaten itu kurang lebih sekitar 50 kilo. Yang rusak parah itu pun tidak banyak lagi Pak, hanya tinggal belasan kilo. Tapi dengan penyerapan pajak ini kok tidak bisa itu. Padahal kan kalau bicara taat pajak, Pak Heru punya kendaraan juga. Saya yakin Pak Heru punya kendaraan 3, mobil Pak Heru. Bayar pajak kan Pak Heru? Jangan ngomong tidak bayar pajak, malu Pak Heru tadi bahas pajak. Jadi
Kita udah bayar pajak Pak Heru, tapi mobil kita rusak, motor kita rusak, laker pecah, penyusutan kendaraan, ban kita rusak karena bentar-bentar ngerem. Kemudian shock breaker kita rusak, kaki-kaki mobil kita rusak. Artinya kan ini ketimpangan sekali antara pembangunan yang ada di provinsi. Kita lihat Pak Heru juga seringlah liburan kalau pas liburan sekolah. Kita lihat jalan ke Singkawang, kita lihat di Mempawah, di Pontianak Kota itu. Aspalnya masih bagus Pak Heru. Pagi itu diukur Pak Heru, besoknya udah bagus itu, udah berlapis lagi, bahkan tebalnya luar biasa. Artinya kan pemanfaatan itu yang saya soroti itu, saya itu ngomong sama istri saya, sama keluarga saya, kebetulan saya pakai kendaraan itu kan. Ini terjadi ketimpangan luar biasa gitu kan. Jalan pagi diukur, baru dicet-cet, diukur sekian ratus meter, besoknya udah bagus Pak. Padahal jalan itu masih sangat layak dilewati. Sedangkan tempat kita nih Pak, udah kayak kolam Pak. Jadi kalau kita mandi di situ pun bisa Pak. Ditaburi lele Pak untuk 1.000 ekor pun bisa. Nah, itu di daerah dekat rumah Pak Heru tuh, rumah orang tua Pak Heru di dekat tikungan itu kan Pak Heru tahu sendiri. Itu ditaburi lele Pak Heru 1.000 ekor pun bisa. Kalau pas musim hujan gini, kita nggak bisa lihat lagi lubangnya seberapa dalam, mau milih jalan karena tak ada pilihan. Artinya ketimpangan itu tetap ada Pak Heru. Saya kalau ditanya bayar pajak nggak? Bayar Pak Heru. Cek saja STNK saya itu saya bayar pajak. Jadi semua kendaraan saya bayar pajak. Nah, kemudian bangunan-bangunan saya bayar pajak. Artinya ini memang terjadi ketimpangan sekali Pak Heru yang terjadi di tempat kita. Dan pengelolaannya kan kalau kita tidak bisa juga menyalahkan pihak kabupaten dengan APBD kabupaten. Jelas sekali bahwa pengelolaan itu ada di provinsi. Jalan itu contohnya status jalan itu kan jalan provinsi bukan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan. Nah, apakah ini terjadi kesalahannya di mana? Nah, seperti kaitan tadi disampaikan Pak Solehudin kan jelas sekali itu. Kalau kami pun baru terbuka sama Pak Sidik tadi sambil chat-chat lah. Coba dulu kita mikir ya, ada semangat anak itu sekolah nyebrang laut Pak, pakai mesin sampan karto kecil itu. Mereka berangkat sendiri Pak. Ada yang dijemput sekolah menggunakan motor sekolah kecil itu. Ada yang berjalan Pak 1 jam lebih anak itu. Berarti itu ada semangatnya. Semangat luar Sekarang biasa. lokalnya apa? Lokalnya sana kan ikan Pak, ikan cumi. Berarti kan harus dikembangkan berarti potensi perikanannya. Berarti kan arahnya nanti ke depan ke SMK yang ada hubungannya. Kemudian potensi lain sana kan petani cengkeh. Berarti baru terbuka Pak, terus terang saja. Tadi Pak Sidik pun mungkin sepemikiran dengan saya kan, kenapa dari dulu enggak mikirnya gitu saja kan, lebih fokus kepada eh, kearifan lokalnya, muatan lokalnya, atau lebih kepada bahasa tertentu, mungkin pengembangan bahasa Inggrisnya karena sering datangi turis dan lain-lain. Mungkin itu saja Pak, lebih kepada kurangnya pemerataan sih Pak, kalau menurut saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sekedar berbagi saja Pak diskusi. Oke, terima kasih Pak Hakim, Pak Heru. Jadi gini Pak, saya ikut berkomentar. Ini kan kaitan politik dan lain sebagainya ya Pak ya. Tentu penyelesaiannya bukan pada level saat ini pemerintahnya siapa. Kalau kita mau menyelesaikan, selesaikannya lewat pemilu Pak. Lewat pemilu. Jadi gini, maksud saya begini. Demokrasi kita itu kan demokrasi Pancasila, one man, one vote Pak. One man, one vote. Satu orang, satu suara. Orang itu mau sehat, mau pinter, mohon maaf, mau bodoh, statusnya sama. Jadi seorang profesor, doktor, kiai haji, itu dalam pemilu statusnya sama dengan orang yang tidak pernah sekolah sekalipun. Statusnya sama. Sama-sama Pak, sama-sama bernilai 1. Jadi kalau ada, misalkan di Kayong Utara ini penduduknya ada 51. Yang 25 itu profesor semua Pak. Kiai semua, 25 profesor dan kiai. Tapi yang 26 ini ada orang stroke semua Pak, yang ada di RSUD. Tapi yang 26 ini milih B, yang 25 milih A. Kira-kira yang menang siapa Pak? Yang menang yang B, yang dapat 26 suara. Nah, persoalan muncul ketika ketika orang dalam berpolitik, orang-orang yang baik ini berpikirnya begini, oh saya tidak mau ikut politik, politik itu kotor, politik itu kotor. Orang-orang baiknya begitu.
Kalau orang-orang baiknya bilang politik itu kotor, akhirnya orang-orang baik itu tidak mau berpolitik, maka yang berpolitik adalah orang-orang yang tidak baik. Lalu yang terpilih siapa? Yang terpilih adalah orang-orang yang tidak baik. Lalu muncul orang-orang yang tidak baik mengelola orang yang baik. Nah, orang yang tidak baik ngatur orang-orang yang baik. Akhirnya, ya salah konsep, Pak. Salah konsep. Jadi logikanya, kalau kita misalkan di pendidikan, kita ngajarin sama masyarakat. Ngajarin cukup satu. Bapak pilih orang, ketika pilkada, pilih orang yang tidak bayar. Gitu saja misalkan. Atau pilih orang yang tidak nyogok. Selesai. Kenapa? Karena logika kecil, Pak. Misalkan kami di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta itu, calon anggota legislatif. Caleg itu, ada yang sudah keluar 25 miliar. 25 miliar. Itu juga nggak kepilih, Pak. Caleg DPR RI di DKI Jakarta. 25 miliar itu pun kurang, nggak kepilih. Sekarang kita contoh, kita ambil contoh. Anggota DPR gajinya berapa, Pak? Misalkan dia uang bersihnya saja, uang bersih sudah makan, sudah minum, sudah macam-macam, itu 200 juta per bulan. Itu uang bersihnya saja. Kalau 200 juta per bulan, maka dalam 1 tahun dia akan dapat 1,4 dalam 1 tahun. Berapa? Bukan 1,4, berapa miliar? Sekitar 2,8 M. Anggaplah 3 miliar. Itu uang bersih saja. Kalau dalam 5 tahun, itu kan berarti terkumpul 15 miliar. Lah terus modalnya 25 miliar. Modal 25 miliar, dia dapat penghasilan 15 miliar. Kira-kira masuk akal? Kan tidak. Lalu muncul bagaimana cara mengembalikan yang 10 miliar? Bagaimana cara saya mendapatkan agar 20 miliar lagi untuk nyalon periode berikutnya? Maka yang muncul adalah hal-hal yang tidak baik itu. Asalnya memang dari situ, Pak, dari pilkada. Jadi sekarang kita misalkan kita ngoyak-ngoyak, kita ngepush para pemimpin-pemimpin kita, misalkan di level kabupaten atau level apa, yang memang mereka terpilih gara-gara kasus begitu. Gara-gara kasus saya sudah keluar sekian miliar, harus kembali sekian. Akan sulit, Pak. Akan sulit. Ya artinya perlu effort yang lebih tinggi. Maka kalau kita mau merubah, rubahlah dari pemilu, Pak. Rubahlah dari situ. Caranya apa? Kita nggak usah aneh-aneh, kita mengedukasi masyarakat. Kamu pilih orang yang terbaik saja. Nggak usah pilih yang bayar. Kalau kita misalkan punya gerakan memilih yang tidak bayar, atau kita kalau yang bayar, misalkan anggota DPR 100.000, misalkan ini, ya udah kita terima duitnya, tapi kita tidak pilih orangnya, biar rasain kapok, gitu. Saya pernah merasakan, Pak, pernah merasakan itu. Artinya apa? Jadi sekarang kalau kita berpikirnya misalkan, oh ini kita sudah bayar pajak, kita sudah bayar ini. Saya kira itu menjadi diskusi hangat di warung kopi gitu kan, Pak. Dan itu terus-menerus akan itu saja yang didiskusikan, Pak. Akan itu saja yang didiskusikan. Terus-menerus. Jadi poin-poin penting saya adalah, oke, sekarang keadaan kita begini. Keadaan kita seperti ini. Tapi what's next? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Sekarang yang bisa kita lakukan, yang dekat dengan pejabat, silakan hubungi pejabat agar bisa turun ke sekolah kita. Yang kita punya anggota dewan, punya kenalan anggota dewan, hubungi mereka agar turun ke sekolah kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Misalkan, anggota dewan atau pejabat itu tidak akan turun kalau tidak ada yang dilihat. Atau tidak ada maunya, tidak akan turun. Maka apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana caranya agar sekolah kita dilihat?
Kalau agar sekolah kita dilihat, ya tunjukkan keunggulan, keberbedaan kita itu. Kita punya berbeda di mana? Itu saja. Kalau kita pengen dilihat, misalkan tadi mau next time, misalkan mau ada MTQ, coba kita bisa kader nggak 10 anak? Udah, pokoknya MTQ aja tuh Pak, belajar tilawah aja. Udah dalam 3 bulan full. Begitu ada siswa kita menang, nanti pejabat akan datang Pak. Bantuan akan datang Pak. Bupati akan datang Pak. Ini akan datang Pak. Akan datang. Padahal mohon maaf, misalkan anak kita nggak bisa apa-apa, yang lain nggak bisa. Bisanya hanya itu. Ya memang. Tapi itu jendelanya itu Pak. Jendelanya itu. Gitu. Pintu masuknya memang itu. Gitu. Jadi kadang-kadang Pak, kita juga perlu berpikir pragmatis. Ya memang berpikir pragmatis juga tidak bagus juga. Tapi terkadang kita perlu juga berpikir pragmatis. Tapi kan memang karena pintunya kan hanya itu. Pintunya itu. Jadi sama halnya misalkan gini Pak. Pengalaman kami misalkan dengan, ini kita sharing, dengan membina teroris Pak. Apakah untuk membina narapidana atau mantan narapidana itu perlu orang yang super pintar? Perlu orang yang hafal sekian hadis? Perlu sekian tafsir? Tidak perlu juga. Tidak perlu juga. Karena bagi saya, yang penting apa? Ketika saya mendekati mereka, yang penting saya tahu clue-nya. Yang penting saya tahu clue-nya. Ketika clue-nya itu yang dipegang, itu bisa kebuka. Bisa kepegang, bisa kebuka. Saya ambil contoh gini. Misalkan ada satu rumah besar. Rumah besar itu kita diminta untuk membuka rumah itu. Dan rumah itu terkunci. Sekarang yang dibutuhkan apakah besi satu truk Pak untuk membuka rumah itu? Tidak. Kita tidak butuh besi satu truk. Kita tidak butuh besi satu kontainer untuk merubah masuk rumah itu. Yang kita butuhkan hanyalah besi yang segede ini, yang berupa kunci. Yang kita butuhkan hanya besi yang sebesar ini saja, tapi itu berupa kunci. Jadi saya tidak butuh besi satu truk. Saya tidak butuh besi satu kontainer. Yang saya butuhkan adalah besi kecil, sekecil ini, tapi itu berupa kunci. Dan dengan itu kita bisa buka rumah itu. Artinya apa? Pemahaman yang lain, oke, kita kesampingkan dulu. Yang perlu kita punya adalah kata kunci itu. Nah, kata kunci itulah yang kita gali dari peserta didik itu. Orang yang minta pendapat dengan saya, bagaimana cara agar sekolah sebulan nggak usah diajarin apa, jadi doa-doa saja. 30 doa, pastikan semua siswa hafal. Nanti ketika itu anak-anak itu pada datang, pada pulang ke rumahnya, orang tuanya hebat, baru 3 bulan saja anak saya udah bisa 30 doa. Padahal yang lainnya nggak bisa. Baru 3 bulan saja anak saya bisa 30 doa. Bisa doa ini, bisa. Akhirnya Pak, kepercayaan masyarakat tinggi Pak. Dan itulah customer kita. Customer kita memang itu. Tapi ada cerita begini Pak, ada ceritanya begini. Ada anak ini, karena dia ajarin doa-doa saja sama gurunya, dia nggak ngerti apa-apa, pokoknya doa makan aja yang diajarin sampai hafal. Suatu ketika anak ini pulang TPA ini maghrib Pak, habis maghrib, lewat kuburan. Ini di Kayong misalnya, lewat kuburan. Nah anak ini kemudian sama gurunya kan, kalau ada hantu apa-apa, pokoknya kamu baca doa, hantu akan lari. Nah ternyata anak ini yang baru diajarin doa makan Pak. Begitu ada kunti, ada hantu lewat, yang dia baca doa makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu kuntilanak lari ke birit-birit. Kata kuntinya, baru seumur-umur gua nggoda manusia, baru kali ini mau dimakan sama anak-anak. Nah, jadi sederhana. Sederhana. Tapi itu hanya ilustrasi saja. Ilustrasi bahwa memang anak ketika bisanya itu, ya udah, kuntilanak aja takut, Pak. Jadi diajarin aja sama anak-anak. Kalau ada hantu, baca doa sebelum makan. Wah itu. Nah, kuntilanak
lari itu Pak. Karena kuntilanak, wah baru kali ini gua mau dimakan ini. Kira-kira begitu Pak. Hmm. Oke, silakan. Ada komentar lagi? Oh, Pak. Oke, kita alhamdulillah kita bisa sharing ya hari ini ya. Nah, senang sekali saya bisa ketemu dan Bapak Ibu, pengen sekali nanti saya bisa berkunjung ke Kayong ya, kita bisa ketemu, bisa sharing lebih intens lagi. Siap, Ya, Pak. Pak, insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Semoga Allah memberikan yang terbaik pada kita semua. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, untuk minggu depan tolong disiapkan 2 makalah ya, kelompok 3 dan 4. Ya. Pak Mustahidi tolong dipastikan agar 3 dan 4. Dan H-1 makalahnya kira-kira sudah terkirim ke saya, karena saya juga perlu lihat makalah itu, perlu baca. Gitu, sehingga saya bisa mengkaji untuk diskusinya. Itu, saya kira itu saja. Terima kasih atas atensi yang luar biasa. Sehat-sehat semua. Mari sama-sama kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Untuk absen saya sudah screenshot ya. Untuk absen saya sudah screenshot. Terima kasih, Pak. Oh, oke, sebentar ini. Saya screenshot lagi coba ya. Saya screenshot ya. Saya screenshot. Ada yang terlempar, Pak. Ada yang terlempar, nggak apa-apa. Sebentar, ini belum. Memang banyak lemparan ya Pak ya. Screenshot 1 kali lagi. Senyum Pak Hedi lagi screenshot. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.